medis ya, terus kan banyak banget tuh video dokter yang read a lot. Terus sebenarnya gimana sih tipsnya? Bagi dong dok, biar aku bisa read a lot juga sama anak. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, hari Kamis ini saya mau bahas tentang read a lot dan gimana sih tipsnya biar teman-teman bisa read a lot bareng anak. Simak terus video ini biar kamu dapat insight-nya ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu read a lot, jadi read a lot adalah suatu metode yang pertama kali dikenalkan oleh Jim Trelease. Nah, metode ini adalah membacakan nyaring suatu buku yang bisa dilakukan oleh orang tua, itu guru, ataupun pengasuh kepada anak. Nah, biasanya tidak hanya membaca nyaring, tapi bisa dilakukan dengan improvisasi seperti adanya intonasi, mimik muka, gaya bahasa tubuh yang nanti dilakukan saat membaca buku, dan juga interaksi antara si pembaca buku, baik itu orang tua, guru, ataupun pengasuh kepada anaknya. Kegiatan read a lot ini sendiri mempunyai banyak manfaat nih untuk perkembangan anak dan juga untuk orang tuanya. Apa aja? Yaitu yang pertama, anak akan belajar kosakata baru dari buku yang kita bacakan. Anak akan lebih meningkat nih kemampuan untuk mendengarnya, terus juga kemampuan dia untuk menyimak dan fokus, terus juga adanya interaksi antara orang tua atau pengasuh atau guru saat membacakan buku ke anak itu menyebabkan suatu bonding dan akhirnya akan ada ikatan nih antara orang tua dan juga anak. Terus read a lot ini juga dapat membantu melatih imajinasi anak sehingga anak dapat lebih pintar dibandingkan anak-anak di usia lainnya yang tidak dibacakan buku. Teman-teman bisa memulai read a lot dari usia kehamilan di trimester 3 sampai nanti bayinya lahir. Jadi read a lot ini tidak hanya saat anaknya sudah besar atau bayinya sudah bisa mulai melihat kita, tapi mulai dari hamil pun udah bisa dilakukan read a lot nih teman-teman. Yang pasti teman-teman saat melakukan read a lot itu dilakukan secara konsisten ya. Jadi biasakan untuk melakukan read a lot itu minimal 1 kali deh dalam sehari, dan misalnya cuma 10 menit aja disediain waktunya dulu untuk melakukan read a lot biar teman-teman juga kebiasa nih untuk melakukan read a lot ini. Dan saat read a lot teman-teman juga pastikan untuk memikirkan lokasi atau ruangannya. Jadi kalau bisa lokasi dan ruangan memang yang betul-betul nyaman untuk teman-teman melakukan read a lot ini. Untuk pemilihan buku sebetulnya saya sudah pernah bahas di video ini. Jadi saya pernah bahas tentang manfaat apa sih baca buku untuk bayi dari segi penelitian-penelitiannya, apa sih hasilnya, dan juga gimana sih cara buat teman-teman milih buku berdasarkan usia anak. Boleh ditonton ya. Nah, sekarang untuk tahap read a lot itu dibagi menjadi 3 tahap yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah tahap awal. Jadi tahap awal ini adalah tahap dari teman-teman melakukan pemilihan buku nih teman-teman. Pemilihan buku ini bisa dilakukan bersama si anak jika anaknya sudah bisa mulai diajak untuk memilih buku, atau bisa teman-teman lakukan sendiri. Misalnya saat anaknya masih bayi, ya nggak mungkin dong diajak buat beli buku bareng ya kan. Jadi teman-teman bisa melakukan pemilihan buku sesuai dengan rentang usia anaknya. Tadi ada di videonya ya yang ini. Yang kedua, teman-teman di tahap awal ini juga perlu melakukan untuk membaca dulu bukunya sebelum teman-teman bacakan buku itu ke anak. Jadi biar teman-teman tahu nih ceritanya gimana, tokohnya siapa aja, manfaat bukunya apa. Kalau misalnya bukunya dirasa terlalu dark atau terlalu gelap nih, misalnya ada cerita horornya mungkin nggak bisa dikasih ke anak, atau ada monsternya yang teman-teman nggak mau ngenalin ke anak, berarti teman-teman bisa untuk skip buku ini dan nggak dibacain ke anak gitu. Dan dari buku ini juga teman-teman bisa mulai baca nih nanti saat sebelum dibacakan ke anak, sehingga teman-teman bisa tahu bagian mana yang perlu dihilangkan. Misalnya kalau teman-teman nggak mau bagian itu diceritakan ke anak, atau mungkin ditambahkan, atau mungkin teman-teman bisa mengetahui di mana titik komanya sehingga intonasinya nanti bisa teman-teman lebih bagus, terus juga
raut mukanya saat menceritakan cerita sedih ya betulan sedih gitu, biar anaknya juga belajar tentang emosi. Nah misalnya hal-hal yang perlu diperhatikan tuh kalau misalnya anaknya masih bayi, ya berarti teman-teman mulai ngasih buku yang kontras, yang hitam putih, jadi biar bisa bantu stimulasi penglihatan anak, karena saat bayi itu anak-anak baru bisa ngelihat hitam putih aja teman-teman. Nah kalau misalnya anak-anaknya sudah mulai 6 bulan misalnya, teman-teman bisa ngasih buku yang lebih banyak gambarnya dibanding tulisannya. Tapi kalau anaknya sudah mulai 4 tahun atau 5 tahun, kalau bisa lebih banyak teksnya sedikit, baru gambarnya yang cuman kayak ilustrasi aja. Jadi biar dia pemahaman saat membaca itu jadi lebih bagus nih, sesuai dengan tingkatan usianya. Nah nanti kalau anaknya sudah makin gede, bisa jadi kita bisa memilihkan dia novel teman-teman, jadi biar dia nanti jadi suka membaca. Terus teman-teman juga boleh nih kalau misal dia rasa oh anakku 3 tahun tapi dia kayaknya udah lebih suka yang ada tulisan-tulisannya, boleh juga, nggak apa-apa. Jadi dilakukan pemilihan bukunya di atas tingkat intelektual anaknya. Jangan pernah membacakan buku cerita kita ke anak ya. Terus juga jangan pernah melanjutkan untuk membaca jika teman-teman merasa buku pilihan yang teman-teman pilih ini ternyata ada sesuatu yang teman-teman nggak mau diceritain ke anak. Misal tadi ya ada horornya atau ada monsternya yang teman-teman nggak mau kasih tahu ke anak ini di saat-saat anak itu masih usia dini. Yang kedua adalah tahap proses. Jadi ini adalah kegiatan yang paling utama nih saat kita melakukan read aloud atau reading aloud ya. Yang pertama adalah sebelum teman-teman membaca, ini juga selalu saya lakukan di video-video saya yang read aloud, itu adalah teman-teman kasih tunjuk dulu covernya. Jadi kasih tunjuk dulu halaman depan bukunya, terus teman-teman baca nih judulnya apa, penulisnya siapa, terus ilustratornya siapa, penerbitnya siapa. Kenapa? Karena biar si anak ini tahu, oh buku itu ternyata ada yang buat loh. Oh berarti nanti saya kalau misalnya mau nulis buku itu juga bisa loh. Berarti saya nanti jadi pengarangnya loh gitu loh. Jadi biar kita tahu bahwa si buku ini adalah sesuatu ciptaan manusia gitu. Jadi diajarkan ke anak. Yang kedua, saat teman-teman masih di halaman depan, itu teman-teman bisa melakukan diskusi nih. Misalnya tebak-tebakan sama anaknya, ini kira-kira nih ya, kan gambarnya kayak gini misalnya, itu kenapa ya nanti si tokoh ini, misalnya tokohnya namanya Mimo, si Mimo nanti kenapa ya dia lagi ngapain ya, nanti ceritanya apa ya. Jadi biar si anaknya ini nanti bisa berinteraksi sama teman-teman. Yang ketiga, saat teman-teman melakukan read aloud, teman-teman juga bisa melakukan jeda sebentar sambil bertanya ke anak. Jadi kayak ada diskusi ringan gitu, ini nanti ceritanya gimana ya selanjutnya gitu. Jadi dia bisa melakukan imajinasi dan merangsang kemampuan berpikirnya. Yang perlu diperhatikan saat teman-teman melakukan read aloud ini adalah mendorong anak untuk juga bantu kita membolak-balik halaman. Jadi bisa nih kalau misalnya anaknya sudah bisa bolak-balik halaman, teman-teman ngajak ayo kita buka halaman selanjutnya. Dan halaman ini juga nggak harus berurutan ya, sesuai dengan yang dia mau juga nggak apa-apa. Jadi kayak nggak saklek banget gitu, harus oh dari awal sampai akhir nih harus selesai halamannya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba mau buka di halaman tertentu, ya teman-teman bacain aja di halaman yang dia buka itu. Yang kedua, jika teman-teman ngelihat suatu buku bergambar bersama anak, pastikan anak juga bisa melihat gambarnya ini dengan mudah gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya kecil, ya berarti harus didekatkan ke anak. Yang ketiga, gunakan banyak ekspresi nih saat membacakan buku ke anak. Bisa jadi teman-teman mengubah nada suara teman-teman sehingga akan terjadi perubahan nada suara saat teman-teman melakukan pembacaan dialog nih. Misalnya ada si Nana sama si Risa gitu temennya. Nah si Nana ini suaranya gimana nih? Mungkin teman-teman bisa pikir, Risa kenapa ya? Gitu. Terus si Risanya, iya Nana. Suaranya agak dibedain lagi. Jadi biar si anak-anak kita itu jadi antusias dan juga tahu nih, oh kalau Risa suaranya seperti ini, kalau Nana suaranya seperti ini. Jadi dia tahu nih kalau misalnya ada dua orang yang berbeda yang sedang melakukan percakapan. Yang keempat, atur tempo sesuai dengan ceritanya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bisa melakukan perlambat tempo atau menurunkan suara teman-teman juga. Yang kelima, jangan pernah membacakan buku secara read aloud ini dengan terlalu cepat.
Jadi biarkan anak-anak melakukan imajinasinya saat teman-teman membacakan buku. Misalnya, si Doni pulang sekolah naik sepeda. Jadi biar dia dulu mikir, oh Doni itu naik sepeda nih, aku bayangin dulu deh sepedanya gitu. Yang keenam, saat memperlambat tempo, teman-teman juga bisa memperlihatkan gambar ke anak. Jadi biar si anak juga bisa tahu nih gambar atau ilustrasinya. Nah, yang ketiga dari tahapan read aloud ini adalah tahap akhir, yaitu tahap penutupan. Di tahap ini, teman-teman bisa melakukan diskusi cerita dengan anak, terus juga bisa melakukan apa sih harapan atau misalnya pesan yang pernah didapatkan anak nih saat melakukan tadi read aloud itu sendiri. Apa sih yang dia tangkap dari ceritanya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan diskusi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, jangan pernah mengubah diskusi ini menjadi suatu kuis yang harus dijawab sama anak. Jadi misalnya anaknya dikasih pertanyaan, tadi ceritanya ngapain ya? Terus anaknya mungkin dia tidak mau menjawab saat itu, atau dia memang tidak tahu jawabannya, jangan dipaksa kayak, ayo dong jawab, gimana sih, kan udah dibacain buku gitu. Jangan sampai kayak gitu, itu kan nanti jadinya read aloud ini jadi hal yang, duh kok serem banget ya bunda aku bacain bukunya gitu. Terus yang kedua, jangan pernah paksakan pandangan kita kepada anak. Misal kita merasa, oh buku ini ngajarin si Nana buat gak takut imunisasi, tapi si anak malah nangkapnya, si Nana ini pengen tahu nih kenapa sih dia diimunisasi. Jadi pesannya tuh jadinya beda gitu, yang anak tangkap sama yang kita tangkap. Jangan pernah memaksakan hal itu ke anak. Terus yang ketiga adalah saat membacakan buku secara read aloud, yang pasti teman-teman harus lakukan adalah bahwa read aloud ini adalah suatu aktivitas bonding ya teman-teman. Jadi jangan terlalu memaksakan sampai bukunya tuh betul-betul habis. Kalau misalnya si anaknya tidak mau menyelesaikan bukunya, sudahi saja gitu. Jadi kan ada anak yang mungkin dia saat membacakan buku terus terdistraksi dengan yang lain, terus dia malah sibuk main nih yang lain. Ya udah, berarti selesai sesi read aloud-nya selesai. Jangan sampai ini masih ada 5 halaman lagi nih, kok kamu pergi gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan read aloud ini menjadi sesuatu yang kayak saklek banget yang harus dilakukan anak. Dan ini tuh jadinya kayak nanti anaknya jadi, aduh kenapa ya kok bunda gitu. Nah, terus teman-teman pastikan bahwa read aloud ini sebaiknya dilakukan di suatu sesi tertentu. Misalnya untuk pengantar tidurnya, atau misalnya saat dia udah terlalu banyak nih aktivitas fisik yang dilakukan, bisa dilakukan read aloud juga gitu. Dan read aloud ini tidak hanya bisa dilakukan oleh ibu dalam suatu pengasuhan, tapi ayah juga bisa terlibat. Jadi boleh diajak ayahnya juga untuk ikut bacain buku ke anaknya. Saya juga pernah bahas tentang kenapa sih pengasuhan anak ini penting dilakukan juga oleh ayah di video ini. Boleh ditonton ya. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah read aloud itu adalah suatu hal yang mudah dan sebetulnya menyenangkan. Tapi teman-teman yang misalnya belum pernah melakukan, itu sebaiknya melakukannya perlahan demi perlahan. Jadi mulai dari durasinya yang awal-awal sebentar aja, terus ditingkatkan sesuai dengan anak maunya gimana. Dan yang pasti saat read aloud itu teman-teman harus sudah mempersiapkan apa sih ceritanya yang akan dibacakan ke anak. Jadi biar nanti kalau anaknya bertanya-tanya, teman-teman udah bisa jawab. Terus pastikan bahwa aktivitas ini betul-betul menyenangkan dilalui bersama anak. Jadi jangan menjadi suatu hal yang teman-teman kepaksa ngelakuinnya atau teman-teman gak suka. Jadi nanti anaknya juga jadi kayaknya kok serem ya sambil cerita tapi bunda sambil manyun gitu. Oke, semoga read aloud ini menjadi hal yang teman-teman biasakan di rumah masing-masing. Sampai jumpa di video Kamis Medis selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.